Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Cantika. Di sini Kak Cantika akan membawakan dongeng yang berjudul Kebaikan Hati Pak Gajah. Nah, pasti adik-adik sudah penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama. Pada siang hari yang cerah, di suatu hutan ada Ruby, yaitu seekor jerapah yang sedang bermain bersama temannya, yaitu si kepiting. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Terkadang mereka bermain petak umpet, main tebak-tebakan, atau berlomba lari. Tentu saja, kalau diadu berlomba fisik seperti lomba lari, maka si Ruby lah yang selalu menjadi juaranya. Walaupun Ruby masih anak-anak, namun dibandingkan dengan tubuh si kepiting, dia yang memiliki tubuh paling besar. Pada siang hari itu, mereka sedang berlomba lari dan si Ruby lah yang menjadi juaranya. Nah kan, aku menang lagi, kata si Ruby ketika memenangkan lomba lari di siang itu. Aduh, kenapa harus kamu lagi sih yang menang, Ruby? Awalnya aku yakin aku akan menang, tapi ternyata langkahku kalah banyak. Ah, teriak si kepiting. ya jelas kalah lah. Saat aku berada di tikungan pertama, kamu masih berada jauh di belakangku. Seru si Ruby. Ya gimana aku tidak kalah? Kakiku kan ada 10. Tapi saat aku masih siap-siap, kamu sudah bilang mulai. Ya, jadi aku kalah deh, kata si kepiting. Kepiting, kamu ini cari-cari alasan saja. Akui saja kalau kamu tidak bisa menandingi kehebatanku, kata si Ruby. Dalam hati si kepiting berpikir bahwa memang harus diakui bahwa si Ruby selalu menang dalam hal berlomba yang menggunakan fisik. Namun, untuk lomba yang lain, mungkin dia harus mengakui kemenangannya. Dan saat itu, si kepiting berusaha mencari ide jenis lomba yang tidak akan dimenangkan oleh si Ruby. Bagaimana kalau besok kita mengadakan lomba bercerita tentang keindahan pemandangan laut? Siapa yang ceritanya bagus, maka dia yang akan menjadi juaranya. Bagaimana? Tanya si kepiting. Baiklah, kalau begitu aku setuju, ucap si Ruby. Oke, karena hari juga mudah mulai sore, mari kita pulang. Dan besok pagi, kita bertemu di tempat ini lagi untuk memulai pertandingan kita. Oke? Selamat sore, kata si kepiting sambil berjalan pergi, meninggalkan si Ruby. Setelah si kepiting pergi, si Ruby juga berjalan pergi untuk pulang ke rumahnya. Namun, selama perjalanan pulang, ia dilanda kecemasan. Ruby sedih dan menangis di dalam hati saat mendengar jenis lomba yang akan diadakan besok pagi. Kenapa harus lama bercerita keindahan suasana laut? Jangankan bisa bercerita tentang laut. Sejak aku lahir saja, sampai sekarang melihat laut saja aku tidak pernah. Bagaimana bentuknya? Apa saja yang ada di sana? Sama sekali tidak aku ketahui. Lalu, bagaimana aku bisa mengikuti lomba besok pagi? Ucap si Ruby dengan nada sedih. Semakin dipikirkan,
membuat si Ruby semakin sedih. Dia semakin putus asa dan ingin pergi jauh-jauh agar besok tidak malu karena tidak bisa menceritakan suasana laut. Si Ruby mulai menangis sesenggukan. Ia berhenti di sebuah pohon mangga dan menangis di bawah pohon mangga tersebut. Ia berpikir bagaimana caranya dia bisa melihat suasana laut. Sambil menangis, dia sambil berdoa. Mudah-mudahan ada yang menolong dirinya. Tidak jauh dari tempat si Ruby, ada seekor gajah yang sejak tadi memperhatikan si Ruby. Assalamualaikum, nak. Sapa Pak Gajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gajah. Jawab si Ruby. Waduh, persoalan apa? Kok kamu kurang ceria hari ini? Kamu ada masalah dengan temanmu? Tanya Pak Gajah. Tidak, Pak Gajah. Teman-temanku baik semua kok, Kata si Ruby. Lalu, kenapa kok kamu sedih? Coba ceritakan masalahmu. Mungkin saya bisa membantumu. Ucap Pak Gajah. Mendengar Pak Gajah ingin membantunya, membuat si Ruby kegirangan. Seolah ada harapan dan jalan keluar, agar ia tahu tentang seluk-beluk tentang laut. Wah, pasti Pak Gajah lebih tahu banyak tentang laut, Kata si Ruby di dalam hati. Aku sedih, Pak Gajah, sebab besok pagi aku akan berlomba bercerita tentang suasana laut. Nah, aku sedih karena sampai sebesar ini sama sekali tidak tahu apa laut itu. Bagaimana bentuk dan apa saja yang ada di sana. Nah, kira-kira bisakah Pak Gajah menceritakan tentang laut, Pak? Ucap si Ruby dengan nada sedih. Sebenarnya aku tahu banyak tentang laut. Tetapi sesuatu yang diceritakan dari orang lain itu akan berbeda hasilnya apabila kamu tidak melihat suasana laut secara langsung. Kata Pak Gajah. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini saja, kamu harus melihat suasana laut secara langsung. Tidak usah aku yang menjelaskan. Nah, dengan demikian akan lebih leluasa menceritakan suasananya menurut pengamatanmu sendiri. Ucap Pak Gajah. Wah, Pak Gajah, aku semakin ingin mengerti. Ucap si Ruby. Pak Gajah sebenarnya paham maksud si Ruby. Ruby tidak mengerti sebab ia tidak tahu bagaimana caranya melihat suasana laut yang jaraknya cukup jauh. Namun, tiba-tiba Pak Gajah mengeluarkan sebuah tongkat kecil dan kemudian mengajak si Ruby untuk bergandengan tangan dan memejamkan mata. Pak Gajah, apa yang akan Bapak lakukan? Tanya si Ruby. Tenang saja, Nuk. Nanti kalau Bapak bilang buka mata kamu, maka bukalah dan kamu akan mengerti sendiri. Ucap Pak Gajah. Tiba-tiba mereka sampai di tengah laut dan Pak Gajah pun menyuruh si Ruby untuk membuka matanya. Nak, bukalah mata kamu, lihatlah apa yang ada di depanmu. Ucap Pak Gajah. Wah, Pak Gajah, aku melihat banyak air berwarna biru. Aku juga melihat sebuah dataran luas berwarna putih di pinggirnya. Dan ada pohon kelapa juga di sekitarnya. Aku lihat banyak air yang silih berganti bergerak. Wah, airnya kembali ke tengah
Wah, indah sekali Pak Gajah. Ucap si Ruby dengan mimik muka kaget dan senang sekali. Pak Gajah hanya bisa tersenyum melihat si Ruby mulai mengenal suasana laut saat itu. Nah, itulah yang dinamakan laut, Nak, kata Pak Gajah. Indah sekali Pak, suasana di laut. Terima kasih Pak Gajah. Entah bagaimana caranya. Saya harus berterima kasih kepada Bapak. Ucap si Ruby. Syukurlah, Nak. Bapak juga ikut senang melihat kamu senang. Bapak bersyukur masih bisa membantumu mengenal akan suasana laut. Bukankah kita hidup ini untuk saling tolong menolong, Nak? Tanya Pak Gajah. Iya Pak Gajah, kita harus saling tolong menolong. Ucap si Ruby. Iya, Nak. Memang kita hidup ini untuk saling tolong menolong. Bila kamu suka menolong temanmu, maka suatu saat bila kamu ada kesulitan, tentu ada saja yang akan menolongmu. Ucap Pak Gajah. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas nasihatnya. Ucap si Ruby. Sama-sama, Nak. Lalu tolong diingat-ingat semua apa yang tadi, suasana lihat tadi, jangan sampai terlupakan. Dan mudah-mudahan kamu akan bisa memenangkan lomba lagi, kata Pak Gajah. Akhirnya, si Ruby merasa senang. Ia kini bisa tertawa riang karena telah mengenal apa itu laut dengan segala suasana yang ada di sekitarnya. Besok pagi, ia siap berlomba lagi. Dan Pak Gajah pun langsung pulang ke rumahnya. Tadi dongeng dari Kak Cantika tentang kebaikan hati Pak Gajah. Nah teman-teman, semoga kalian dapat mengambil hikmah di balik cerita dongeng tersebut. Sekian dongeng dari Kak Cantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.